Halo semuanya, balik lagi barengan sama Rehan di sini dan hari ini kita bisa ngetek nih. Karena kenapa ngetek? Ini cukup beda dari yang kemarin-kemarin. Biasanya kan kalau gue coba ngetek audio konten, pasti kan lagi perjalanan pulang dari kantor gitu kan. Jadi kayak rada ada berisik di jalan. Nah, kalau sekarang eh gue sih tidak menjamin tidak akan berisik juga ya karena sama-sama lagi di perjalanan. Cuman bedanya kalau kemarin tuh pulang kantor. Kalau sekarang ini spesial banget berangkat ngantor. Kenapa gue coba buat sekalian berangkat kantor? Karena ini berangkat kantornya nggak terlalu diburu-buru atau misalkan kayak yang biasa-biasanya. Karena kalau yang biasa kan wah harus diburu-buru ini pergi kantornya nih karena mau mau pergi kerja aja gitu kan, nanti banyak ngerjain apa mikirin kerjaan gitu. Nah kalau yang ini enggak, kenapa? Kebetulan gue ngeteknya di hari Minggu 17 Agustus 2025, yaitu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 80 tahun. Jadi gue pergi pagi-pagi, ini gue udah berangkat sekitar jam setengah 6 lewat ke arah kantor karena mau pacara cuy. Aduh. Jadi bayangin gue pergi pagi-pagi cuman buat upacara sejam, habis itu pulang lagi dengan jarak yang sejauh itu 30 km, terus pulang lagi 30 km, jadi 60 semua total. Aduh, ngabisin bensin ya nggak sih. Cuman ya udahlah ya, namanya ini adalah instruksi dari yang berwenang. Kita preparein aja. Padahal hari Minggu li cuy. Kalau misalnya hari biasa weekdays kan nggak apa-apa ya, enak libur. Nah ini untung besok di hari Seninnya 18 Agustus itu juga libur. Jadi enak ya. Yang hari ini mau lomba-lomba atau yang bisa istirahat nyantai di rumah itu bisa banget sih, enak banget ya. Nah, beberapa orang mungkin kalau dilihat sudah ingin melaksanakan lomba-lomba kayak kemarin hari Sabtu gue pulang dari tempat kerjaan. Gue lupa ya, ini kalau lewat sini bisa nggak ya, soalnya eh kan CFD ya, ini kan pada CFD, cuman nggak tahu deh pada CFD apa pada upacara ya. Kalau CFD gue berarti nggak bisa nih lewat jalan yang biasa gue lewatin pagi karena pasti jalanan kan ditutup ya. Nah, kan gue coba dulu aja. Soalnya nih gue lihat banyak nih ada bapak-bapak juga yang lewat pakai motor, cuman gue yakin ini bapaknya buat jualan di tempat CFD. Jadinya dia lewat sini. Nanti gue bilang gitu juga kalau yang mau panitia ya, Pak. Pak maaf saya mau jualan juga, jadi boleh ya lewat bentar gitu kan. Nah, hari ini gue kenapa berangkat ya pagi bener di jam setengah enam. Aduh nih sorry nih kalau rada-rada bindeng karena biasa gue kalau pagi kalau misalnya lagi eh lagi nggak dibolehin gue lewat sini cuy, di tempat jalan yang biasa gue lewatin karena ya mungkin lagi pagi kan, apa namanya, apa ya namanya lagi eh CFD, jadi tidak boleh dilewati. Nah akhirnya gue pakai jalur alternatif lain aja, walaupun kayaknya nih kalau jalur alternatif lain lebih banyak polisi tidurnya, lebih harus ngeluangin beberapa menit waktu gitu kan. Kalau yang biasanya kayak 2 menit aja udah nyampe jalan utama gitu. Nah kalau ini mungkin 5 menit. Wah, tapi gak apa-apa karena gue berangkat juga agak pagi, jadi gue yakin sih gue nggak akan telat gitu karena upacaranya, aduh ada panggung lagi, karena upacaranya itu di jam 7 pagi. Upacaranya di jam 7 pagi ya. eh ini ngebuat berarti gua harus nyampe itu sekitar jam setengah 7 atau iya setengah 7 ya, di harus nyampe tuh jam 6.30 biar nggak terlalu ribet, atau jam 7.
jam 7 mepet banget takutnya. Kenapa gue nggak mau lewat, nggak mau mepet-mepet? Karena sepatu yang seharusnya yang buat formal dress itu gue taruh di meja, jadi nggak gue bawa pulang, gue lupa. Nah, jadi gue harus balik dulu ke meja buat ngambil sepatunya. Karena untuk tema upacara di tahun ini biasanya kan ya, hitam putih pakai dasi merah gitu kan. Nah, untuk tahun ini enggak, dibilang sih katanya swastika apa ya, gue lupa, pokoknya swa Nusantara gitu kan. Gue udah nyari juga di TikTok gitu kan, jadi kayak yang berkain-kain gitu. Gue bilang wah ini mah PR nih, bikin kerjaan lagi, udahlah batikan aja gitu. Orang-orang kemarin juga bilang katanya gitu, udah batik aja gitu kalau yang cowok ya. Kalau yang cewek nggak tahu, mungkin kalau yang cewek karena seneng untuk dandannya mungkin mereka mau, cuman kalau gua nggak, ada makasih gitu kan. Nah, ini tadi gue lihat banyak juga nih di perjalanan yang pergi pakai batik ya. Pada disuruh pacara juga. Semoga jalanan nggak macet ya gara-gara orang yang disuruh pacara juga nih. Gue juga kayaknya nanti akan isi bensin, cuman gue bingung nih, gue mau isi bensin ya ketika perjalanan ini atau nanti ketika gue balik pulang. Kayak pas balik pulang kali ya. Karena kalau misalnya sekarang kan ya udah fokus ngejar waktu aja dulu. Kalau misalnya nanti udah kelar kan udah nggak ada lagi yang dituju. Jadi bisa nyantai juga. Gue kepikiran juga kayak gue mau beli makan apa ya buat sarapan gitu nanti kayaknya setelah upacara ya. Bingung juga. Nah, cuman dari tahun kemarin-kemarin ketika upacara gitu kan. Oh, dapatlah sarapan nih, tergantung dari agendanya. Tiap tahun kan pasti beda-beda. Dan di tiap-tiap tempat pasti beda-beda juga makanannya. Ada yang kayak snack aja, pakai box gitu. Ada yang mungkin benar-benar sarapan berat, pakai box gitu. Atau kalau memang pada suka mungkin ada juga tuh yang high table-nya, asik yang high table ya. Itu pasti nyetopin gerobakan gitu, kayak ada sebubur atau apa di stopin sama dia, udah ya, pesan-pesan itu nanti saya yang bayar. Wah, kalau kayak gitu kan seneng ya. Wah, gila, gua berangkat pagi banget, rapi banget, wah ajib loh. Teman-teman gimana nih 17 Agustusan pakai buat apa? Pakai lomba atau gimana? Nah, kalau kemarin gue lihat pas pulang kerja itu di Kalimalang mungkin banyak juga yang lewatin gitu kan di samping tol Kalimalang apa? Di samping Kalimalang ya. Jadi bukan yang dipakai buat perjalanan orang-orang ya di jalan, bukan. Itu ada yang bikin acara lomba 17 Agustusan. Wah, gila keren banget. Panjat pinangnya ditaruh di kalinya, di kali Malangnya. Jadi kalau lu jatuh kenapa-napa nggak sakit karena jatuhnya ke air gitu kan. Terus apa ya, seru banget. Ada pokoknya kayaknya ini warganya IO atau kayak gimana ya. Jadi sangat di tatanya tuh sangat rapi gitu. Mungkin ada vendor-vendornya juga. Tapi yang banyak tuh kayak orang-orang yang jualan. Nah, yang jualan itu tuh kayaknya sih gue lihat ya, wah, bukan aji mumpung, hebat untuk memaksimalkan momentum. Karena iya akhirnya jualan dan pasti ya rame lah, pasti ada yang beli karena orang semuanya ke situ semua kan. Adik-adik yang beli-beli SS gitu kan, wah tuh pasti mantap banget sih. Gue lihat juga kayak ada dapat sponsor juga kali ya dari salah satu provider karena ada gerbangnya gitu, tapi gerbangnya itu yang isinya angin gitu. Nah, lu pasti tahu kan. Oke, keren banget itu ya. Kebetulan pasti kalau lagi kayak gini-gini tuh suka ada promo ya, kayak misalnya di mall. Oh, lagi ada promo kemerdekaan, beli paket A1 A2 gratis paket C. Nah, kan mungkin kayak gitu. Oh, kalau misalnya pada suka berburu promo mungkin pada ikutan, atau mungkin ada juga yang mau nonton bioskop. Karena gue lihat nih dari story-story temen gue pada nonton bioskop semua, nonton Demon Slayer karena ada yang the movie-nya nih ya. Gue nggak tahu deh.
nantinya gue akan nonton juga atau ya udahlah nunggu di Netflix aja gitu. eh karena kepengenan gue untuk di rumah tuh sangat tinggi gitu kan. Semalam aja gue tidur jam berapa ya? Secepat gue tidur semalam jam 10 apa. Cuman tidurnya tuh kebangun-kebangun. Jadi sangat agak kurang berkualitas ya. Hari ini gue lihat selain orang pada pakai batik buat upacara, ada yang pakai batik korpri, cuy. Oh gila, guru ya kalau berarti korpri biru ini nggak tahu deh. Kalau PNS kan ada batiknya sendiri ya. Kalau PNS karena korpri yang gue sering lihat dulu mungkin ibu guru, bapak guru. Nah kalau misalnya teman-teman kira-kira bakal kemana liburan 17 Agustusannya, ingat loh hari ini libur, besok libur. Mungkin yang kerja adalah teman-teman yang di industri retail gitu kan, convention store, nah, itu pasti suruh masuk. Terus mungkin yang ada, gue nggak tahu ya dapat lemburan, dapat extra charge atau enggak, atau dapat extra bonus atau enggak. Terus yang di industri F&B, nah itu pasti suruh masuk juga tuh ya. Jadi kadang gue suka bersyukur masih bisa mendapat libur gitu, alhamdulillah bisa istirahat. Harus dimaksimalkan kesempatan ini, jangan melakukan hal yang bodoh menurut gue ya. Ya misalkan ngapain ya? Ya pokoknya jangan hal-hal yang enggak banget lah. Ini lu pakai buat istirahat di rumah mantep tuh. Atau oke, berkunjung silaturahmi, ketemu sama sanak saudara mantap. Wow ini gue lihat juga ada yang berkumpul di SPBU Shell guna untuk kayaknya sih dia ini deh apa namanya mau touring spesial 17 Agustusan ya. Karena bajunya pada pakai temanya sih baju anak SMA, terus ada fotografer dan videografernya tersendiri gitu ya. Ini kayaknya pasti banyak duitnya. Ya mungkin ya bisa juga kan dipakainya patungan gitu. Oke yang mau nanti kita bakal ada ini ya, kita patungan buat ini segini. Nanti kita trayeknya buat San Morian. Oh iya karena sekarang hari Minggu juga, jadi pas San Mori. Nah kebetulan 17 Agustusan dipakailah temanya untuk San Mori minggu ini. Wah gila gokil. Gue San Mori sih ini ya itu kan ya. Tadi sebenarnya gue pengen pakai chest holder, jangan gue inget kalau pakai chest holder itu kan rada effort untuk pemakaiannya. Nah, aku lagi ngejar waktu juga, jadinya tidaklah gue bawa karena gue males nih bawa tentengan. Nah makanya nih gue kagak, yang gue bawa tuh yang gue seperlunya aja dan fix sama sekali tidak membawa tentengan. Nah itu dia, kita lihat nanti kira-kira keputusan gue tepat atau enggak. Sebenarnya kalau misalnya gue pakai chest holder bisa nih kalau buat buat malam apa setelah acara balik upacara kali ya. Buat pagi ini sebenarnya gue bisa walaupun di jam segini pun gue lihat ternyata masanya yang keluar rumah nih udah agak banyak nih ya, benar-benar warga upacara semua nih. Karena yang upacara gue lihat yang perginya rapi semua gitu loh, jaket well, pakai sepatu gitu kan. Bukan yang kayak orang-orang pulang nginep dari mana gitu, bukan. Ada yang pakai batik korpri juga kan tadi gue bilang. Nah gitu deh. Hari ini memperingati ulang tahun Indonesia yang ke-80. Nah, kalau gue lihat di sosmed ada yang memberikan komentar untuk lambang yang ke-80 ini gitu kan. Ada yang bilang kok terlalu simpel banget nih gitu. Nah, gue nggak tahu deh untuk pemilihan ini siapa yang menentukan, kementerian mana yang menentukan. Kementerian Informasi enggak lah, kayaknya kayak lebih Kementerian Sekretaris Negara gitu ya, yang lebih high high value, bukan high value, high authority. Nah itu dia benar. Dan kenapa bisa di perjalanan kayak gini Kalimalang ada yang gali lubang gitu? Oh ini bukan gali lubang cuy, jalanannya jelek, belum dirapi-rapi, belum diperbaiki sama warga, ditaruh pot jadi biar orang-orang nggak jatuh gitu ke jalanan rusak ini karena lubangnya cukup gede dan berkerikil, jadi kalau lewat situ kehilangan keseimbangan, fix jatuh. Nah
Gue rada bingung juga nih, perjalanan pagi, sepi jalanan, kenapa mobil-mobil gede ini memutuskan untuk lewat bawah gitu, lewat jalanan umum. Itu kan mobil gede, lewat aja lah tol di atas gitu kan. Menghemat budget tapi kayaknya agak malu sama mobil yang lu bawa gitu kan. Dia juga ada bapak-bapak Harley ya, kalau suaranya masuk pardon me, bapak-bapak Harley ini pasti kan ya yang mau San Mori tadi gue bilang, lagi libur, besok libur, hari Minggu udah jadwal rutin San Mori bre gitu. Nah ini gue lihat lagi, selain batik biasa, batik korpi, ini ada yang pakai kebaya. Wah ini bener-bener suatu Nusantara banget ya, bagus banget. Ini ada mbak-mbak gitu kan, dan gue bilang nih agak modern. Kenapa? Pakai kebaya, bawahnya kain, tapi sepatunya tetap sneakers putih. Wah gila, itu ini banget, benar-benar Gen Z millennials banget gitu kan. Nah kalau gua ogah ribet, jadi kayaknya kita pakai batik yang biasa gue ini pakai aja. Ketika dipakainya mungkin nggak cuman sejam ini diri doang, apa nanti gua angin-anginin aja. Biasanya kan ada yang bilang gitu, wah udah pakai bentar, angin-anginin aja, besok juga dipakai lagi ya kan gitu. Atau ya udahlah cuci aja demi kebersihan kita bersama. Nah nantilah kita lihat ya. Cuman gue bingung nih, kira-kira kita beli sarapannya apa? Belek kali ya, beli belek ya. Karena pasti enak banget tuh makan nasi belek sarapan. Wah, Don Cancino. Ulang tahun Indonesia yang ke-80 kita memperingati dengan sarapan belek, nasi telur bebek, pakai gulai tahu atau pakai sopnya. Wah, mantep, itu sih the best, juara. Gak ada lagi deh pokoknya. Gue tahu nih, kira-kira gue nanti masih telat apa enggak ini ya, karena seperti yang tadi, gue berangkat mungkin bukan jam setengah enam tank banget ya, setengah enam lewat atau jam 6 kurang tadi kan. Terus juga dilihat sempat kena jalan yang ditutup karena CFD, dan ternyata mau cari jalan alternatif lain, tapi jalan alternatif lainnya ditutup karena udah ada yang bangun panggung. Wow, gokil. Warga nih sangat antusias ya. Ini siapa nih penyokong dananya nih? Penasaran gue. Gue mau minta juga duitnya kalau ada. Bagi dong Pak buat jajan. Hari ini gue udah ketemu mobil yang bagus-bagus banget. Jadi ngomongin mobil ya, iyalah siapa tahu nanti gue bisa kebeli nih mobil ya. Kita manifesting aja. Kayak tadi gue udah lihat ada mobil Pajero yang sangat kinclong sekali, dan Pajero ini cukup jarang gue lihat ya. Biasa orang kalau Pajero putih, hitam, ini kayak lebih ke coklat gitu. Gue nggak tahu nih dia ngecat atau emang ngambil warna yang tidak banyak orang ngambil, atau ngambil yang special edition. Nah, gue nggak tahu, kan biasanya ada ya special edition ya, memperingati 50 tahun Toyota. Nah, itu kan ada tuh. Terus barusan gue lihat ada mobil Honda CR-V yang varian paling baru dan juga paling tinggi. Wah, gue sangat terkesima tadi sama stop lamp belakangnya. Gue bilang, ini biasanya kayak CR-V nggak kayak gini nih. Ini baru baru banget nih, mantep nih ya. Cocok lah mobil kayak gini dikeluarin di jalanan yang emang lagi tidak rame, dan lo harus pergi ke tempat tujuan untuk upacara dan cuman sebentar nanti lo balik lagi. Nah itu cepat, mantep tuh, sekalian San Mori ya. Terus anak-anak sekolah juga ternyata disuruh berangkat pagi nih buat upacara. Wow, gokil ya. Pada sekolah disuruh upacara, yes, nggak apa-apa sih ya, memang udah seharusnya anak sekolah tuh upacara. Terus ada Nissan Serena. Wah, tapi Nissan Serena ini menurut gua yang paling dimodif ya, karena ditambahin body kit, dan pokoknya kelihatan bersih banget ini. Ini bukan bukan bekas malam hujan nih, kayaknya bakal mobilnya dicuci spesial khusus untuk pergi sekarang. Nah gitu. Nah terima kasih juga nih untuk mobil-mobil yang sudah memiliki jalur pikiran untuk masuk ke tol saja. Karena
Menurut gua kalau lu lewat bawah lu bikin macet aja cuy. Mending lu lewat atas, lu kan naik mobil, duit lu kan masih ada. Udah naik tol aja. Gua mau tahu tol di Kalimalang tuh rada pricey, cuman ya udahlah. Biar sama-sama enak. Lu agak macet, lu agak macet ya lah, duit berapa sih? Bisa dicari lagi gitu kan, duit lu kan pasti banyak. Nah gue setuju deh kalau yang ada pikiran-pikiran kayak gitu kan. Nah gue ada di sekitaran Duren Sawit nih teman-teman, dan di sekitaran Duren Sawit ini bener-bener sih gue akuin ini jalanannya cukup padat ya, karena banyak orang yang upacara. Tadi gue ngeliat ada orang SMA, sekarang ada anak SMP, dan biasa ada mbak-mbak culture. Karena lucu banget nih mbak ya, eh, ketika pergi naik gojek ke tempat tujuan tapi dandannya belum kelar atau nge-styling rambutnya belum kelar, masih pakai rolan rambut, masih pakai rolan poni. Gokil sih ya. Sangat totalitas. Gue seneng tuh kalau ngeliat cewek-cewek yang rambutnya terawat kayak gitu. eh Apalagi ini ya, ini mau memang hari Minggu yang padat sih ini di jalan, dan motor yang keluar kalau menurut gue ya, selain motor-motor yang biasa sering dipakai orang-orang, ini adalah motor-motor yang biasa, motor koleksi kali yang dipakai tuh bukan buat keseharian, cuman kayak yang dipakai buat hobi aja. Nah, itu banyak tuh. Kayak tadi ada Harley Harley, terus ada yang pakai Vespa kesayangan ini kan. Wow. Nih sorry banget nih kalau misalnya suaranya masuk ya. Knalpotnya entah pada kenapa deh ini. Terus ada yang make mobil listrik juga. Ini kalau gue lihat ya, mobil listriknya lumayan jarang gue lihat. Ini brandnya namanya Ion, apa Ion, iya kan. Bentukannya boxy, bagus. Ini kayaknya emang buat berkeluarga ya, karena kayaknya ini lebih ke SUV tampilannya. Sedangkan kalau gue lihat-lihat mobil listrik yang ada kebanyakan ya emang benar-benar city car, atau emang benar yang high profile sedan gitu kan, kayak BYD. Terus ada ya yang compact-compact kan kayak Wuling gitu kan. eh gue nggak tahu ya apakah nanti gue akan punya kesempatan untuk membeli mobil listrik atau enggak, rezekinya ya kita lihat dulu. Atau kayak gue pengen beli untuk mobil pertama gue ya yang biasa dulu aja kali ya, yang internal combustion gitu kan. Cuman nggak tahu nih nanti kayak gimana. Kita lihat lagi nih untuk 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan gitu kan, prospek mobil listrik gimana, apa udah makin banyak di tempat servisnya, apa namanya, official. Iya, untuk tempat servis resminya gitu kan, dealer resminya. Dan ini wow gokil, ada yang pakai Alphard RI 18. Wah, kita lihat ya, dia masuk tol apa enggak? Mana? Masuk tol apa enggak? Seharusnya sih masuk masuk tol ya Pak ya. Masuk tol dia. Gila keren nih Alphardnya loh. Untuk stop lampnya, wah canggih nih. Dan ini udah yang apa namanya? Udah yang apa? Hybrid. Karena tadi gue lihat ada emblem i hybrid kayaknya gitu kan. Dan kalau di mobil pejabat tadi, yang gue perhatiin ternyata dia masang bendera merah putih kecil gitu, yang ketika kalau misalnya dia jalan itu berkibar. Nah, ini mungkin jadi pelajaran gue ya. Kalau yang upacara tuh nggak cuman gue doang, ya upacara tuh banyak orang. Jadi berangkatnya kalau bisa benar-benar setengah 6 tuh udah berangkat. Jangan jam 6 lewat berangkat, nanti lu telat nih. Gue nggak tahu nih untuk di beberapa ruas yang biasanya di hari normal macet, apakah macet juga hari ini? Semoga sih enggak ya, karena kan banyak juga yang tidak diharuskan pergi ke kantor untuk upacara kan. Paling upacara ya udah nih ya kantor-kantor tertentu dan anak sekolah. Nah biasanya kalau anak sekolah kemarin lagi libur,
jalanan tuh lancar Pak, wah seneng banget gua. Nah sekarang misalkan orang yang ngantor tidak upacara ada nggak ada, nah kira-kira masih macet apa enggak nih? Karena yang keluar kan kantor-kantor tertentu dan juga anak sekolah nih upacara kan, gitu. Kebetulan gue sekarang udah sampai di yang tadi ya di rumah di garasi, sekarang udah sampai di sekitar Cipinang Plaza Kalimalang. Dan kalau gue lihat ke jalanan sebelah kiri, wah ini masih ada bekas kemarin orang-orang pada lomba. Mungkin lombanya kemarin dan juga hari ini kali ya, ada dua bagian. Nah, di bagian pohon pinang ya, hadiahnya tuh kan kalau biasanya dulu bener-bener ditaruh di atas pohon pinangnya gitu ya, kipas taruh di atas, ada mesin cuci juga taruh di atas. Nah kalau sekarang ini cukup eh, bagus lah ya, karena yang taruh di atas tuh cuman yang lambangnya doang, misal laptop ya, laptopnya nggak ditaruh di atas, jadi kayak kardus laptopnya doang kali ya, atau gambar printan laptop yang ditaruh di gabus, nah gitu kali kan. Ini menurut gue sih eh, semakin kesini makin bagus nih, improve ya kali. Lu taruh laptopnya di atas, nanti kalau nyebur ke bawah gimana kan? Mesin cuci taruh di atas, wah berat. Kipas juga walaupun nggak berat, tapi kalau kipas yang besi semua kejatuhan kan lumayan ya. Gue sempet baca cerita juga, nggak baca cerita ya, ini nggak nontonin news, nah itu ya. Ada yang pernah ikutan Panjat Pinang, tapi sayangnya malah tidak berakhir balik. Harus ada memakan korban ya. Gara-gara mungkin kena tiban temennya dari atas, atau misalnya dia udah di atas ternyata jatuhnya nggak kurang baik landingnya gitu kan. Wah gokil sih. Semoga teman-teman kalau ada yang ikutan lomba Panjat Pinang juga aman-aman aja ya. Jangan sampai di acara yang tadinya untuk memeriahkan tapi ternyata malah jadi sedih nanti keluarga. Jangan ya, jadi benar-benar keselamatan dahulu yang paling utama nih guys. Iyalah. Ini gue lihat ternyata yang upacara sungguh-sungguh. Kenapa nggak upacara yang upacaranya bisa di rumah terdekat, ya udah di rumah terdekat. Maksudnya yang kalau misalnya ada yang kantor perwakilannya ada yang dekat rumah lu, ya udah lu dekat rumah lu aja. Nggak perlu lah jauh-jauh harus ke kantor asli lu gitu kan. Cuman nih gua nggak tahu juga nih gimana nih kebijakannya gitu kan, karena pasti masing-masing authority itu punya kebijakan masing-masing. Kayak gimana ya, authority kan kebijakan ya. Untuk high table masing-masing kan punya authority-nya masing-masing. Nah gitu. Gue kalau bilang high table gitu ya ke teman gue, pasti dia bilang wah anjir John Wick banget nih. Untung dia nonton John Wick ya, kalau dia nggak nonton John Wick ya kagak ngerti dia. Kadang gue bilang high table apaan gitu kan. Wah ini benar-benar ada yang salah satunya perjalanan ini gue lihat ada yang totalitas, bukan totalitas ya, ini mungkin bisa dibilang totalitas tapi sangat simpel, yaitu dia pakai celana batik khas Betawi. Kalau yang gue lihat ya, ini benar-benar cocok sih, Nusantara banget. Celana batik, terus juga baju atasannya putih koko ya. Wow, di lampu merah Kalimalang macet, brother. Kok bisa nih macet nih? Ya udahlah, gue akan menggunakan jurus biar kagak terkena macet. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Tungguin. Wah, ini lumayan sih macet ini. Sangat-sangat, ya bisa dibilang sangat-sangat. Oh, dari arah sebaliknya juga kepadatannya rata juga ini ya. Kok bisa ini pada pada kena macet di Sabtu pagi, ternyata pada pada. Nah gue nggak tahu nih, bentar ya, gue lagi bingung nih, kira-kira gue lewat mana ya, lewat yang biasa apa lewat yang satu lagi. Kayaknya gue lewat yang satu lagi aja. Semoga macetnya tidak terlalu
panjang karena apa? Karena nanti kalau telat gue bingung, percuma gue masuk, gue datang kalau misalnya gue telat gitu kan, ujung-ujungnya cuman foto sebentar doang. Nah tapi ya udahlah, kalau foto kan lumayan daripada nggak sama sekali, karena katanya sih harus absen ya. Mungkin ada yang absennya via application gitu kan, apps. Tadi gue udah lihat anak SMA, anak SMP, dan gue lihat sekarang adalah anak SD. Wow, anak SD pada upacara. Ini kayaknya kasihan malah orang tuanya, karena orang tuanya bisa istirahat atau kayak gimana. Ini malah nganterin anaknya sekolah. Maksudnya anaknya upacara. Dia jadi kagak bisa bangun siang ya. Mungkin nanti kelar nganterin upacara tidur lagi gitu kan. Atau ternyata nungguin nih di sekolahnya gitu, nungguin ya paling upacara berapa sih? Sejam 2 jam gitu kan. Lu pakai main HP juga nggak berasa gitu kan. Karena nanti pulang bareng-bareng gitu kali ya kan. Gua kagak tahu nih kayak gimana nih. Wow, Kalimalang macet, Bas. Udah bintang. Nah, seharusnya kalau gue lihat di rundown itu jam 6.30 udah mulai tuh ngumpul-ngumpul di upacara di lapangan, karena jam 7-nya akan dimulai upacara. Dan sekarang ini di jam tangan gue 35 menit lagi menjelang jam 7. Nah, kira-kira nyampe nggak ya gue ya? Semoga nyampe sih. Ini kalau bisa jangan ugal-ugalan. Ini ada mobil yang ugal-ugalan yang parah nih, karena dia mungkin mau. Wow, ada mobil lagi dari authority yang berbeda, dari high table yang berbeda. Ini karena warna mobilnya cukup khas dengan instansi tertentu. Pakai ini juga, apa, bendera merah putih. Wah gila, gokil. Kalau ngeliat yang kayak gini sih seneng ya, ada bendera merah putihnya gitu. Daripada bendera One Piece. Ya kali lo mobil negara dipakein mau benderanya One Piece, nggak bener emang. Terus hari ini tuh yang gue bawa kan kagak banyak ya. Yang penting-penting aja, kayak sisir gue bawa, card holder gue bawa nih. Tapi yang maksudnya kan orang biasa bawa dompet ya, gue tidak membiasakan. Udah berapa tahun gue nggak pakai dompet gitu, karena banyak banget itu menyimpan kartu-kartu. Nah gue lebih mending bawa card holder aja. Paling kartu yang gue bawa sekarang cuma 4 gitu: SIM, KTP, ATM, dan BPJS kali ya. Jadi kalau misalnya kenapa gitu kan, tuh ada kartu BPJS-nya. Waduh. Kalau orang mungkin kartu asuransi kali ya, karena gue nggak punya asuransi lain selain BPJS. Akhirnya gue pakai BPJS aja. Nah, terus juga karena gue lagi sekarang pakai celana yang sangat slim fit. Ini kalau gue terlalu banyak bawa atau naruh sesuatu di kantong, itu rasanya nggak enak banget gitu ya. Kayak ini sekarang gue lagi bawa kunci rumah, tadi ya gue taruh di kantong ini, waduh, rada sakit nih. Cuman ya udah, nanti kita lihat lagi. Semoga bisa gue taruh di jok motor mungkin, maybe ya. Itu udah pilihan yang paling worth it sih menurut gue kalau taruh situ. Wow. Wah, sorry ya teman-teman nih kalau ternyata nih suara motornya masuk. Ini wrecking berasap nih, sangat kenceng banget suaranya ya. Ini San Mori kayaknya. Wow, yang turun dari tol untuk ke exit gitu ya. Wah, ini lebih banyak lagi nih, macet lagi. Aduh, semoga sih macetnya di sini doang. Biasanya kalau udah mulai ke arah situ gitu ya kagak macet. Nah cuman nggak tahu juga nih, ini macet sih yang paling mengganggu. Padahal gue sudah memaksimalkan, maksudnya gue sudah memperkirakan kalau gue berangkat jam segini aman kali ya, toh jalanan juga nggak banyak, sepi gitu. Ternyata jalanan rame cuy hari Minggu pagi ini.
Mendingan kemarin Sabtu pagi tidak seramai ini, karena mungkin ke Sabtu ya orang-orang pada libur ya. Ini kalau Minggu pagi orang-orang mau upacara nih, wah gokil. Nggak nggak expect gue kalau Minggu pagi di momen 17 Agustus ini bakal padat jalanan ya. Ini hampir sama nih kayak misalnya gue berangkat kerja di weekdays ketika anak-anak sekolah pada libur. Nah ini mirip nih, mirip suasananya nih, mirip. Busway pun masih beroperasi pagi-pagi gini ya. Gue kira kalau misalnya hari libur ya busway ada, cuman tidak sebanyak itu kali ya. Kayak misalnya kereta nih, kalau weekdays misal 15 menit sekali ada atau 10 menit sekali ada. Sedangkan kalau di weekend kereta KRL kayaknya ada tapi 20 menit sekali atau setengah jam sekali gitu kan. Wah, ini mungkin dia mengakomodir memang warga-warga yang berkegiatan di minggu pagi ini untuk perihal tadi gue bilang perihal 17 Agustusan. Nah, kali ini suaranya bukan dari RX, dari motor Matic biasa yang knalpotnya di modif. Wah, gila, Bang Jago emang. Apalagi yang hari ini kita bahas ya. Nah, mungkinkah? Mungkinkah? Salpriadi dong, mungkinkah? Kita beli sarapan di luar aja atau kita makan di rumah aja kali, ngirit ya. Karena ini kan tanggalnya oke tanggal 17. Berarti untuk gajian berikutnya masih ada sekitar 8 hari lagi atau seminggu lagi. Lebih baik lu ngirit atau woi kita harus jajan cari-cari promo. Nanti gue lihat lagi ya. Oh, ini selain gue tadi mau belek, mungkin gue mau beli es kobok di, ya jadi es kobok itu kayak gue udah pernah sebutin deh, adalah orang ngejual es teh di Bekasi yang ternyata sudah turun temurun dari orang tuanya. Nah saking ini ramenya akhirnya ditaruhlah, mungkin improve ya, jadi taruhlah tehnya itu yang tadi mungkin dari termos gede sekarang udah sampai ke jerigen, bukan jerigen ya apa dibilang ya, pokoknya kayak di tong-tong gede gitu. Nah, dibilanglah ketika ngambil adalah dikobok karena ya udah itu kayak tong air gede kan, akhirnya pakailah dibilang dikobok gitu. Wah, sangat unik gitu kalau misalnya kita beli itu benar-benar airnya diambilnya pakai, tadinya sih ada yang kayak bukan baskom ya, apa sih namanya, kayak ember. Wow, ya Tuhan, kena macet. Ini udah kelihatan macet nih. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apakah gue akan mencari jalur alternatif lain ataukah kita tetap di sini karena udah tahu nih bentar lagi bakal lampu merah dan setelah lampu merah masih lancar gitu kan? Atau kita ngambil ruas yang satu lagi karena kita ngeliat kayak ruas satu lagi tuh masih agak lancar. Wah ini motornya juga knalpotnya gokil nih. Oh dan ada juga mobil yang gue lihat pakai strobo ini. Wah kok bisa dia pakai strobo biru-biru gitu ya, walaupun suaranya nggak dinyalain sih. Maksudnya kayaknya yang, dan ada yang mengeluarkan mobil apa nih, Mercy Eagle. Ini bukan Mercy Eagle ya, salah satu Mercy lama mungkin itu di tahun 70-an atau 80-an. 70-an kayaknya, kalau 80-an agak sedikit modern sedikit, cuman gue gak tahu ini 70-an 80-an ya, mungkin kalau awal 80-an di awal 80-an banget ya. Ini masih pokoknya Mercy yang beda modernnya deh, masih grillnya tuh mungkin kayak grill BMW depannya gitu kan, masih ada dua window, nah gitu kan. Nah ternyata banyak juga nih yang selain gua pindah jalur. Nah yang pindah jalur adalah mobil. Nah kalau mobil dia pindah jalur atau pindah ruas ya, ya ruasnya saya ruas 1 ke ruas 2, itu yang bikin macet tuh, itu tuh perpindahan ruas itu tuh. Kalau motor juga kalau misalnya lagi macet ya mungkin agak sedikit
bikin macet juga gitu, agak sedikit orang ngerem. Cuman kalau mobil kan bukan ngerem lagi, ngantri tuh orang kalau mobil yang pindah ruas ya. Oke, gue sekarang udah di sekitar daerah Hutan Kayu Rawamangun. Iya, Cihu ini. Tinggal setengah jam lagi. Kira-kira telat nggak gue ya? Mungkin kalau gue nyampe mepet-mepet banget, kayaknya nih, ini kayaknya ya, kayaknya. Kayaknya gue nggak jadi ganti sepatu deh. Gue kagak ke meja dulu deh. Tetap pakai sepatu yang sekarang gue lagi pakai. Walaupun ini sepatunya adalah yang karet gitu loh, yang kalau temen gue bilang katanya ini sepatu ojol gitu kan. Cuman kenapa gue beli? Karena ini kalau gue pakai ketika pulang ngantor atau sekarang pergi ngantor gini ya, kalau hujan, nah itu enak banget. Gue tidak terlalu worry kalau misalnya kena air hujan. Sedangkan kalau gue pakai sepatu yang dry shoes gitu, atau misalkan pantofel gitu kan, oh, kalau kena hujan kan nangis ya, bisa rusak. Nah barusan sekitar daerah Hutan Kayu itu ada yang ngadain lomba atau memeriahkan gitu kan, pakai speakernya gede-gede, dan di lapangannya bukan lapangan ya, di jalanannya ini mungkin nanti akan ditutup karena ini kan kayak cuman lapangan kecilnya gitu. Nah, digambarlah kayak misalnya jalur lari estafet gitu, kayak lari 100 meter, dan di satu sisi digambarlah bendera One Piece gede banget. Gue bilang, wow, berani bener nih di jalanan gambar gini. Biasanya kalau yang kemarin ada gambar gini, gue lihat di berita ya, disuruh dihapus oleh salah satu instansi gitu kan, instansi masyarakat yang di situ. Dibilang ini ya jangan dihapus, diganti yang lain. Terus ternyata di berita digantinya adalah dengan gambar tikus koruptor gitu, tikus pakai jas, pakai dasi, sambil foya-foya, perutnya gendut gitu kan. Wah, sangat kreatif sih itu, entah siapa itu yang mau mandoi, kreatif. Sekarang gue lagi ada di Jalan Pramuka. Ini macet karena ada yang mau nikahan juga nih di gedung, terus ada yang mau upacara dari Badan Penanggulangan Bencana dan Keselamatan, apa sih, BNPB, SARS gitu kan. Gokil sih, rame ini jalan di sini, benar-benar macet. Gue berarti udah kena macet 3 kali ya. Kalimalang sekali, terus tadi Hutan Kayu sekali, Pramuka sekali. Ya Allah, semoga Salemba lancar-lancar aja ya Allah. Karena kalau gue udah ngelewatin Pramuka, udah lewat Salemba aja lurus terus. Semoga nih Salemba nih jangan macet ya. Kalau misalnya macet, ya kita cari alternatif lain. Semoga waktunya cukup, tidak mepet, tidak mepet. Masa iya upacara pakai sepatunya sepatu seperti ginian, kan nggak cantik ya, nggak cakep gitu kan. Dari atas sampai bawah udah mantep, pas lihat sepatu, sepatunya karet. Waduh, kenapa ya? Temen-temen ada juga nggak ya kayak gue nih? Kalau pagi suka pilek gitu kan, entah ada yang bilang sinus atau mungkin ada yang bilang alergi perpindahan suhu aja tuh, bilang ada juga yang kayak gitu ya. Harapan kali ya, kita sekarang bicarakan harapan di Indonesia yang ke 80 tahun ini. Gue sih yang paling penting kayaknya dunia aman-aman aja, terutama Indonesia kali ya, di gejolak politik yang politik internasional sih gue lihat ya, lebih kayak Rusia masih menginvasi Ukraine, terus juga Israel konflik Timur Tengah kayak gitu. Walaupun kemarin itu ada berita di mana Presiden United States yaitu Donald Trump sudah bertemu dengan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin di Alaska. Wah, gila gokil. Jadi sedikit cerita nih yang gue tahu tentang Alaska. Alaska itu adalah negara bagiannya Amerika yang posisinya itu tidak
dekat dengan negara bagian lain. Jadi kayak itu terpisah gitu ya zonanya. Jadi dia itu malah dekatnya sama Kanada gitu kan. Nah kan ada nih negara bagian Amerika yang ternyata jauh dari mainlandnya dia ya. Kayak Hawaii itu ternyata juga ada di Pasifik ternyata kan. Nah untuk Alaska, jadi itu ternyata tadinya itu adalah wilayah otoritinya Rusia. Kabarnya sama Amerika dibelilah, bilang kayak wah ini terlalu jauh nih dari Rusia nih, daripada kita kita ngurusin daerah Alaska ini keluar duit makin banyak nih, udahlah kita jual aja. Amerika mau dibeli, sepakat deal gitu kan. Amerika juga nggak tahu tujuannya apa nih dia beli, atau emang ternyata nyari daerah yang agak jauh jadi bisa berbatasan langsung dengan Rusia gitu kan, atau dia berpikir untuk dengan sumber daya alamnya. Sedangkan kalau Alaska kan kita tahu kan tempat yang dingin ya, apa sih yang ada di dalam situ kalau nggak lu harus keruk dengan teknologi yang lebih maju gitu kan. Untuk pendeteksiannya juga, nah, lu mungkin bisa lihat paling cuma ada batu apa SS doang gitu. Sedangkan kalau misalnya nanti teknologi makin canggih, baru dia lu bisa lihat dalamnya itu apa, lu bisa korek gitu kan. Nah kan di situ bertemunya tuh, gue juga nggak tahu ini kok bisa nih ada pertemuan ini. Terus kok orang-orang udah pada tahu, kok atau kok orang-orang kok nggak tahu, padahal kalau tahu kan di info ini jauh-jauh hari ya, ini malah tahunya di hari H. Mungkin kalau orang yang ngulik internasional banget bakal tahu, cuman berarti ini beritanya memang tidak di blow up segitunya, padahal ini momen yang penting loh, ketemu loh presiden dua negara adikdaya ini kan. Katanya akan membicarakan tentang Ukraina gitu. Jadi Donald Trump akan bilang oke udah stop aja invasinya, untuk daerah yang sudah lu ambil ya udah lu ambil aja. Padahal kayaknya sih daerah yang diambil tuh salah satunya pasti sangat penting untuk Ukraina ya. Entahlah itu daerah tambang, atau entahlah itu daerah yang sumber daya alamnya bagus gitu ya untuk nanam gandum atau kayak gimana. Karena cukup berpengaruh nih untuk dunia ketika Ukraina diinvasi. Kalau kita tahu kan Ukraina adalah eksportir, atau ya dia adalah importir penghasil gandum terbesar di dunia. Sampai-sampai kemarin tuh kayak sempat berdampak pada Indomie kayaknya ya dengan invasi. Dengan mungkin stok gandum ini agar ada berkurang ya, gue nggak tahu deh Indomie ngambil kemana lagi kita, ataukah bikin sendiri gitu. Maksudnya bikin sendiri, nanam sendiri kali ya. Cuman untuk anak kos kayak gue ya, wah ini penting banget sih. Kalau orang-orang tuh kayak harga cabai naik, nah gue nih harga Indomie naik nih, wah pusing gue nih. Terus gue belum belanja Indomie lagi, gue baru akan nanti kayaknya gue belanja lagi ya. Oke, ini gue udah sampai di Salemba. Ini mungkin nantinya ya, baiknya sih gue matiin dari sekarang nih, karena gue lihat kayaknya gue udah ngetek ini sekitar 40 menitan atau lebih. Kalau misalkan gue matiin sekarang, gue takut nanti telat nih nyampe nih, karena tinggal berapa menit nih gue punya waktu, tinggal 20 menit lagi. 20 dari Lembang ke tempat gue 20 menit, bisa nggak ya? Nah kita berdoa saja nih, wah anjir, semoga bisa. Wah ini pasti mepet banget nih, gue kagak sempet ke kagak akan gue sempet kemana ke atas nih, ke atas sih ya, ke meja gue gitu kan. Wow ada juga yang pakai baju bener-bener niat banget ini untuk menghadiri upacara ini. Wah ini keren sih. Nah ini ada upacara di kantor cabang tapi belum telat, masih belum, karena di jam 7.
Nanti untuk upacaranya kita ingatin lagi adalah di jam 7 ya, di jam 7. Salemba segini ramenya, gue nggak expect nih nanti ketika pulang rame lagi apa enggak ya. Gue kayaknya kalau upacara kelar udah lah, gue langsung ke parkiran cabut kayaknya ya, biar nggak kena macet juga ini, karena kemungkinan macetnya nih ada banget nih, ada banget nih ketika pulang lu kena macet, ada banget, percaya sama gue nih, ada banget nih. Apalagi kalau orang mikirnya kebanyakan kayak gue nih, kayak ah ya udahlah kelar ini langsung aja gue cabut kali ya, rumah jauh gitu kan. hmm Ya, gue tuh udah mulai bingung mau ngomongin apa nih. Yang penting jangan lupa nih ketika nanti gue cabut, isi bensin dulu ya nggak, karena wow, sudah sayang kalau di rumah ternyata nggak diisi bensinnya, ngejogrok aja tapi dikit katanya. Bensin dipenuhin jadi tangkinya tuh terlapisi sama bensin biar nggak cepet karatan. Nah katanya ada yang bilang kayak gitu, jadi mungkin teman-teman juga bisa bisa menuhin bensin ya, jangan dibiarkan dia menipis, karena nanti bisa jadi tangki bensin lo di kendaraan lo, tangkinya itu malah jadi berkarat. Nah kan nggak mau kan kayak gitu kan. Oh ini gue tahu nih motor hobi banget nih, banyak banget stiker-stiker spotlight spotlight kayak gitu tuh. Mana suara knalpotnya begitu lagi. Oke deh, mungkin di segituin aja untuk audio hari ini, audio konten hari ini di spesial memperingati 80 tahun Indonesia merdeka di 17 Agustus 2025 ini. Harapannya yang baik-baik aja untuk kedepannya, sampai kita upacara lagi di tahun 2026 memperingati tahun ke-81 Indonesia merdeka. Wah, jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, di komen juga, di share ke teman-temannya. Main-main ke Saweria ya, jangan lupa nih Saweria, main-main ke Saweria ya, ya. Terus juga ke sosial media Rehan yang lain ada banyak tuh. Ada Instagram, ada Twitter atau X sekarang orang bilang, ada TikTok juga. Walaupun TikToknya tuh belum gua taro-taro itu ya, hasil potongan-potongan gua ngetik ini. Oke segitu dulu aja, thank you so much yang udah dengerin, yang udah ngeplay. Sehat-sehat ya, itu sih yang paling penting ya, jangan sampai sakit. Thank you, bye semuanya, have a nice day, happy holiday, dan selamat hari kemerdekaan.